wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Saya Tresna Riani dari SMP IT Putri Alhanio. Saya Siti Masitol dari SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Saya Indri Kurniawati dari SMP Negeri 8 Cilegon. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Ito. Waalaikumsalam Bu Tresna. Bu Ito, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu Tresna. Bu Tresna sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Bu Ito, sesuai dengan jadwal hari ini, Bu Ito akan melakukan proses coaching ya Bu terhadap coachingnya yaitu Bu Indri, benar seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul hari ini. Nah, sebelum proses coaching itu berlangsung, saya akan menjelaskan dulu nih Bu, rubrik penilaian yang akan saya lakukan saat proses coaching berlangsung nanti. Ya, gitu. silakan. Nah, adapun hal yang akan saya nilai Bu, yang pertama yaitu keterkaitan dengan alur tirta Bu. Jadi sebagaimana kita tahu ya Bu, alur tirta itu kita mulai dari tahapan tujuan, kemudian dari tahapan identifikasi, lanjut ke rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab gitu. Nah, dalam alur tirta itu sendiri, nantinya Bu Ito sebagai coach akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya yaitu Bu Indri gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga dalam proses coaching itu terdapat prinsip-prinsip coaching ya Bu Ito ya, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi gitu. Nah, hal tersebut juga menjadi hal yang akan saya nilai Bu Ito. Iya. Sebelum proses coaching ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ito ya Bu ya. Iya, siap. Oke, Bu. pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang seperti apa yang ingin Bu Ito kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan di kegiatan coaching ini, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bu Ito kembangkan adalah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, seperti Ya, betul itu ya Bu Ibu. Ito. Nah, dari hal yang sudah Bu Ito sampaikan tadi, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Ada dua bagian yang ingin diobservasi ya Bu Tresna. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, dua hal ya Bu Ito ya, mendengarkan secara aktif dan kemudian adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Ito, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Bu Ito inginkan dari coachingnya nanti yaitu Bu Indri? Tentu saja indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yang pastinya yaitu Bu Indri sebagai coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Indri hadapi. Ya, baik Bu Ito. Baik, saya rasa pertanyaan dari saya cukup dulu untuk tahapan praobservasi ini ya Bu Ito. Nanti setelah proses coaching itu berlangsung, saya juga akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan kepada Bu Ito sebagai tahapan pasca observasi. Iya, baik Bu Tresna. Ya, baik, setelah ini silakan Bu Ito bisa melakukan proses coaching terhadap Bu Indri. Terima kasih Bu Ito. Sama-sama Bu Tresna. Assalamualaikum Bu Ito. Waalaikumsalam Bu Indri. Iya Bu Indri. Apa kabarnya Bu Ito? Alhamdulillah baik Bu Indri. Bu Indri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Ito sedang santai nggak nih? Iya, kebetulan saya sedang luang nih Bu Indri. Iya. Ada apa ya? Ini Bu, ada yang ingin saya bicarakan Bu. Sedikit sih tentang masalah anak-anak yang sering berkata-kata kasar dan kotor Bu. Barusan saya ketika lewat dari ruang guru ke sini, saya mendengarkan anak-anak mengatakan hal tersebut.
Wah iya Bu Indri, saya juga merasakan hal yang sama nih tentang anak-anak. Makasih ya Bu Indri sudah mau sharing dengan saya. Nah Bu Indri, yuk kita cari tempat yang enak untuk mengobrol. Kira-kira tempatnya yang mana ya? Di mana ya Bu ya? Saya rasa di sini sudah tempat yang sangat nyaman, Bu, untuk kita berbicarakan tentang masalah ini. Boleh ya Bu, di sini aja berarti ya kita Iya, ngobrolnya ya Bu ya. iya. Nah Bu Indri, jadi di kesempatan kali ini apa nih yang akan kita perbincangkan nih Bu Indri? Terkait masalah murid-murid yang suka berkata-kata kasar dan kotor itu, Bu, Mhm. saya inginnya sih mencari solusi akan masalah ini, Bu, agar anak-anak itu lebih santun lagi dalam berbicara, Bu. Oke, jadi tentang anak-anak yang berkata kasar ya Bu Indri ya. Iya, Nah, iya, Bu. dari skala menurut Bu Indri nih, dari skala masalahnya sesuai dengan identifikasi situasi yang tadi Bu Indri bicarakan, di level berapa nih kira-kira Bu Indri? Nah, kalau dilihat dari levelnya itu, kalau skala 1 sampai 10 ya, Bu, Iya, ya, mhm. saya rasa ini sudah di level 6, Bu. Jadi keadaannya sudah mendesak dan saya kira saya mendengarnya saja sudah risih begitu, Bu, Oke, untuk, pembicaraan murid-murid ketika di awal menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan makhluk halus, dengan binatang-binatang gitu, Bu. mhm. Saya risih mendengarnya, Bu. Iya, baik. Iya Bu Indri, saya mengerti tentang kegundahannya Bu Indri. Nah, menurut Bu Indri nih, kekuatan apa sih yang kita miliki, sekolah kita miliki untuk mengatasi masalah ini Bu Indri? Ya. Menurut saya sih, Bu, kekuatan yang kita miliki itu yang pertama dari kekuatan guru-gurunya, Bu. Mhm, Jadi, beberapa guru juga merasakan hal yang sama mhm. dengan saya. Eee, Mereka bersedia untuk ikut berpartisipasi dan ikut, menyukseskan kalau nanti ada program untuk, mengatasi masalah ini, Bu. Oke, bagus sekali Bu Indri. Berarti ada peluang ya, untuk mengatasi masalah ini, yaitu kemungkinan, eee, apa sih yang bisa Bu Indri lihat untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama sih, Bu, kita bisa membuat program duta bahasa per Mhm, kelas, Bu. Jadi, kita akan buat, duta bahasa itu per kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu ya, Bu, mhm. satu orang. Kemudian kita akan membuat komisi disiplin atau bisa dikatakan polisi bahasa kecil gitu, Bu, Oke. eee, untuk berdiskusi tentang verbal bullying, anak-anak begitu, Bu, atau kita buat, kampanye begitu, Bu, di Jumat Literasi. Masya Allah, keren sekali idenya ya Bu Indri. Di setiap rencana itu pasti akan ada hambatan atau gangguan ya Bu Indri. Nah, kira-kira nih Bu Indri, gangguan atau hambatan yang seperti apa ya dalam Bu Indri menjalankan rencana itu, gangguannya? Nah, hambatannya sih saya lihat, Bu, sudah pasti dari siswa sendiri ya, Bu, ya. Mmm, Jadi, karena sudah menjadi kebiasaan, jadi agak sulit mereka untuk berhenti berbicara kasar dan kotor itu, Bu. Eee, Mungkin perlu waktu yang lama dan konsisten untuk menjalankan program ini, Bu. Kemudian yang kedua dari pihak guru-guru sendiri, Bu. Masih ada pembiaran yang dilakukan guru-guru karena menganggap hal ini adalah hal yang biasa dan lumrah gitu, di lingkungan anak-anak dan lingkungan sekitar. jadi, menurut Bu Indri hambatannya dari sisi kesadaran anak serta masih ke kurang pedulinya guru ya? Iya, Bu. Nah, sekarang karena kita sudah tahu hambatannya, Mhm. kita coba cari solusi ya. Nah, kira-kira Bu Indri solusinya seperti apa ya yang bisa Bu Indri, eee, temukan untuk mengatasi masalah ini? Solusi lainnya, Bu, saya pikir kita mulai dengan awareness campaign, Bu, tentang dampak buruk verbal bullying yang dapat disisipkan dalam program P5 yang akan, kita, laksanakan gitu, Bu, dalam waktu dekat ini. Temanya etika tepat untuk pribadi hebat yang akan dilaksanakan ya sekitar bulan depan ya, Bu, ya? Oh, Masya Allah keren sekali langkah yang Bu Indri
ambil sangat bagus sekali ya Bu Indri. Jadi sudah ada rencana untuk melakukan kegiatan tersebut ya Bu Indri. Nah, tadi Bu Indri bilang rencananya kira-kira bulan depan. Sebetulnya Iya. itu berarti rencana yang akan dilaksanakan di bulan depan. Iya, Bu. Baik Bu Indri, apa yang tadi Bu Indri sampaikan keren sekali. Nah, adakah prioritas tertentu dalam rencana ini Bu Indri? Menurut saya sih Bu, guru, dan seluruh warga sekolah gitu ya harus terlibat aktif Mhm. dalam, program sekolah sadar berkata santun ini Bu. Seluruh siswa juga harus merasakan bahwa mereka itu berkewajiban gitu untuk ikut dalam program sekolah, dan untuk siswa yang tidak mempedulikan keyakinan kelas gitu Bu, mereka perlu diberikan pembinaan oleh BK dengan menghadirkan orang tua mereka ke sekolah. Harapan saya sih dengan cara ini saya dapat memberikan, kesadaran bagi siswa-siswa tersebut. Baik. Bu Indri, dari tadi yang Ibu utarakan, nah bagaimana cara Ibu untuk mengukur, keberhasilan dari program yang akan Ibu buat? Eee, menurut saya gitu ya, Bu, ya, suksesnya bisa dilihat dari berkurangnya penggunaan kata-kata kasar dari murid gitu, kemudian murid juga bisa menemukan kata-kata pengganti gitu Mhm. yang lebih baik tentu saja, daripada kata-kata yang tadi berhubungan dengan binatang dan makhluk halus gitu ya, Bu, ya. Ya. Kemudian, dalam Bu Poin itu anak-anak, eee eee, intensitas berkata kotornya itu akan Mhm. berkurang gitu, otomatis poinnya juga akan berkurang. Masya Allah. Jadi itu ya tadi yang sebagai tolak Iya, ukurnya yaitu berkurangnya intensitas anak-anak dalam mengucapkan kata-kata yang iya kasar Bu. ya. Bagus, bagus sekali Bu Indri. Dari tadi yang udah Ibu ucapkan, itu kan pasti ada aja rintangan ya Bu Indri. Nah, rintangan-rintangan bagaimana, cara Ibu untuk, meminimalisir atau menghadapi rintangan nanti yang akan ada? Sebenarnya itu kan sudah plan A ya Bu ya, Iya. kita akan, menyiapkan plan B Bu, yang untuk menggantikan plan A yang tidak jalan gitu. Mhm. Dan tentu saja tetap berkomunikasi, dengan kepala sekolah, untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Oke, baik Bu Indri, itu sangat bagus sekali. Nah, Bu Indri sudah mempunyai plan A dan ada plan B juga jika ada hambatan di plan A ya Bu Indri ya. Nah, komitmen Bu Indri terhadap, rencana yang akan Bu Indri jalankan itu seperti apa Ibu? Saya berkomitmen Bu, berkomitmen sangat gitu ya Bu, untuk melaksanakan rencana ini, kemudian berusaha semaksimal mungkin berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman guru, supaya program ini dapat berlangsung begitu Bu, dan konsisten. Masya Allah. Jadi supaya konsisten, itu komitmen yang akan Ibu lakukan ya. Ya. Nah, adakah orang yang bisa membantu, terrealisasinya rencana ini Bu? Mmm, tentu saja ya Bu, dari kepala sekolah, Mhm. pihak intern sekolah gitu ya Bu, Iya. kepala sekolah, guru, gitu, orang tua di Mhm. rumah gitu, saya anggap itu berperan juga, Bu. Baik. Jadi ada, bantuan dari kepala Iya, Bu, sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua betul, Bu. yang ikut membantu agar tersuksesnya rencana yang Bu Indri akan laksanakan, seperti Iya, itu ya Bu betul. Indri. Nah, Bu Indri tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu inginkan, yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya, Bu, saya akan melakukan pemantauan begitu, Bu, secara terus-menerus Mhm, konsisten terhadap program ini, mhm, kemudian evaluasi, refleksi lagi, ya. begitu seterusnya, Bu. Oke, Masya Allah keren sekali Bu Indri. Nah, saya percaya bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan, jika Bu Indri butuh bantuan jangan sungkan untuk berbicara lagi kepada saya Bu Indri ya. Saya berterima kasih loh, Bu, dengan berbicara seperti ini, Ibu sudah menunjukkan, dukungan Ibu kepada saya. Sama-sama Bu Indri, saya juga sangat senang Bu Indri mau sharing, mau berbagi dengan saya Bu Indri. Terima kasih, Bu Ito. Sama-sama Bu Indri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ito. Waalaikumsalam Bu Tresna. Alhamdulillah nih proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, dengan coachingnya adalah Bu Indri Betul Ibu Bu gitu. Indri.
Nah, pada saat sesi pasca observasi ini, saya Mhm. akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih kepada Bu Ito. Silakan Bu Tresna. Pertanyaan pertama Bu Ito, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, tadi, di kegiatan coaching saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Ya, baik baik baik. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi Bu Ito, saya juga sudah menulis, beberapa hal, Mhm. yang saya sempat catat, dari proses coaching tadi, Bu. Nah, dari hasil catatan saya melihat proses coaching yang Ibu Ito lakukan sudah berjalan dengan, baik, sesuai dengan alur Tirta tadi ya, Bu, ya, Mhm. yang sudah, dilakukan secara berurutan. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya juga sudah melihat tadi konsep-konsep coaching sudah Ibu terapkan juga pada proses coachingnya tadi bersama dengan Bu Indri. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci juga sudah meresponnya dengan baik sehingga mudah-mudahan Koci bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Bu Ito Iya. dari saya terhadap proses coaching tadi. Saya ingin menanyakan Bu Ito, Mhm. kompetensi apa lagi nih Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya Bu Tresna, jadi, di kompetensi ini yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin memahami lagi proses coaching Bu Tresna, sehingga ke depannya, ketika saya melakukan coaching itu, ada perbaikan dan, lebih baik lagi dari kegiatan coaching yang sekarang. Amin, amin. Semoga proses coaching hari ini yang sudah sesuai dengan alur Tirta itu bisa lebih sempurna lagi pada proses coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bu Tresna atas, waktunya, juga atas, kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bu Ya, Tresna. sama-sama Bu Ito. Terima kasih kembali. Sukses dan semangat untuk kita ke depannya. Amin amin. Assalamualaikum Bu Tresna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.